para pemirsa, pendengar, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada. Bersyukur hari ini kalau kita bisa berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan, pemberitaan Injil Kristus. Dan pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan indah bisa berjumpa lewat tayangan ini. Saya ada di pagi hari ini di Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua. Dan biarlah dari kota ini nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disiarkan untuk kemuliaan namanya. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan Dia, dan kita menyiapkan hati sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami mengasihi-Mu. Kau segalanya bagi kami. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, Tuhan. Glory, glory bagi Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, glory, glory bagi Yesus, Tuhan dan Rajaku. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, Tuhan. Mari sama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu. Oh, duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, Tuhan. Oh, glory, glory bagi Yesus, Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus, Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus, Tuhan dan Rajaku. Glory, glory
Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Seperti Maria memberi yang terbaik, kami rindu Tuhan belajar darimu, oh Tuhan, tentang karaktermu, tentang kasihmu, tentang seluruh cara hidupmu, ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, hamba terbatas, Engkau tidak terbatas. Berfirmanlah bagi kami, bagi para pendengar, pemirsa, jemaat-jemaat-Mu, para kudus-Mu di mana saja berada. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan siap sampaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 tentang bagaimana Yesus diurapi di Betania oleh seorang Maria. Saya akan baca firman Tuhan itu bagi kita. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa pendengar sekalian, saya ingin membawa kita untuk melihat, menekankan pada ayat yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 12. Ayat yang ketiga tadi berkata, "Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu." Puji nama Tuhan. Di Alkitab mencatat ada 4 figur yang melayani Tuhan Yesus juga, seperti Lazarus, Marta, ada juga Yudas, dan sekarang yang kita sedang belajar dalam Maria. Tetapi di dalam kisah ini, Lazarus dalam melayani Tuhan Yesus hanya sekedar melayani saja. Bahkan Marta pun melayani Yesus tetapi dengan egois. Yudas pun melayani Yesus tetapi tidak jujur dalam melayani Yesus. Namun, figur ini luar biasa. Maria, seorang Maria memiliki sikap yang berbeda. Maria mempunyai minyak narwastu seharga 300 dinar yang sangat berharga. 300 dinar sangat berharga, dan berarti minyak itu yang sangat berharga baginya diberikan kepada Yesus sebagai persembahan. Ia memecahkan minyak itu untuk mengurapi Tuhan Yesus. Apa makna dari perbuatan Maria terhadap Tuhan Yesus yang dapat kita pelajari pada saat ini dan menjadi pelajaran rohani bagi kita? Pemirsa, pendengar, jemaat-jemaat di mana saja Anda berada,
Apa makna dari perbuatan Maria terhadap Tuhan Yesus yang dapat kita pelajari bagi kehidupan kita? Yang pertama, Maria dengan memecahkan minyak narwastu 300 dinar itu, dia telah menyerahkan hidupnya, masa depannya kepada Tuhan Yesus. Dengan memberi minyak narwastu seharga 300 dinar itu kepada Yesus, mengurapi Yesus, dia telah menyerahkan masa depannya kepada Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Pada ayat yang ke-7 dari kitab Injil Yohanes pasal 12 disebut bahwa pada hari pengorbanan dari Tuhan Yesus sedang disiapkan. Yesus ini sedang disiapkan. Minyak ini diberi untuk menyiapkan hari kematianku. Sehingga ungkapan kasih Maria ditunjukkan kepada Tuhan Yesus yang sangat dikasihinya. Ingat, kenapa Maria memberikannya? Sebab beberapa kali Yesus pergi ke Betania dan mereka sudah betul-betul menjadi sahabat yang sangat dekat. Jika Tuhan Yesus nanti dihukum mati, siapakah yang akan mengasihi dan melindungi Maria? Maria menyerahkan masa depannya kepada Kristus yang ada di bumi ini, bahkan setelah mati kembali ke surga, tetapi rohnya akan terus menyertai kehidupannya. Dia memberi minyak narwastu seharga 300 dinar itu kepada Yesus untuk mengurapi Yesus. Berarti dia menyerahkan masa depannya. Kenapa saya katakan dia menyerahkan masa depannya? Sebab 1 dinar itu, apalagi 300, 1 dinar itu kata kamus Alkitab itu sama dengan upah pekerja 1 hari. Jadi kalau Anda kerja 1 hari, itu upahmu adalah 1 dinar. Nah, 300 dinar berarti 300 itu 1 tahun, hampir. Itu diberikan seluruhnya untuk mengurapi Yesus. Dan kalau nilai dinar itu bisa dilihat di dalam penjelasan-penjelasan dari Alkitab itu. Ada terjemahan lain berkata harga 300 dinar itu atau 1 dinar itu harganya sama dengan membeli seekor domba. Kalau di Indonesia hari ini atau di Papua kita membeli seekor domba atau sama dengan kambing, harganya berapa? Kita kalikan 300. Maria memberi yang terbaik bagi Yesus. Dia menyerahkan masa depannya. Dia menyerahkan hidupnya. Gaji 1 tahunnya kepada Yesus. Seluruh upah 1 tahunnya, 300 hari itu diberikan kepada Yesus. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sangat luar biasa apa yang diberikan oleh Maria. Minyak ini mengungkapkan ikatan kasih Maria dengan Tuhan Yesus yang tak dapat dipisahkan oleh maut di hari yang akan datang, di hari esok. Maria menyerahkan hidupnya kepada Yesus yang akan menjamin hidupnya di hari esok. Sebab Yesus adalah pemilik dan pemegang hari esok itu. Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jemaat Tuhan, jangan engkau pernah ragu, para pemirsa pendengar. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, berimanlah kepadanya. Dia akan bertindak, artinya dia akan berpihak kepadamu. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita menyerahkan separuh saja hidupnya, tetapi kita harus menyerahkan setotalnya hidup kita kepada Tuhan. Maka ia akan membela kita. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang. Dan dia akan menunjukkan hak-hakmu seperti siang, kata Alkitab. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan seperti Maria. Dia memberi persembahan yang luar biasa. Dia tidak memikirkan tentang penghidupannya, tapi dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan harta miliknya, upah setahunnya kepada Tuhan, 300 dinar. Begitu luar biasa. Jadi menyerahkan hari depan ke dalam tangan Tuhan, itu berarti kita tidak berlagak tahu akan hari esok kita. Kita tidak bisa memprediksi besok. Kita tidak bisa memprediksi bulan depan, tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kita tidak bisa memprediksinya.
Karena berhubung tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi saya ingin beritahu bahwa Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih tahu siapa diri kita besok pagi, siapa diri kita minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tuhan lebih tahu. Sebab Dia adalah Allah yang memegang kendali tentang hari esok itu. Maria menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apakah yang mampu kita memberi, berkorban sepenuh hati, setotal-total hati kita bagi Dia untuk mempercayakan kehidupan kita, masa depan pribadi kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, perusahaan kita, tempat pekerjaan kita, di mana saja kita bekerja di pemerintahan, gereja kita serahkan kepada Tuhan. Dia pemegang masa depan kehidupan kita. Maria menyerahkan seluruh masa depan ke tangan Tuhan. Itu berarti dia mempercayai kuasa dan kasih Tuhan untuk memelihara hidupnya di hari esok. Hari esok tidak menentu, tetapi bersama Tuhan, Dia akan menentukan hal-hal terbaik bagi hidup kita. Jadi hari-hari yang akan datang mungkin akan berbahaya. Hari-hari itu berbahaya. Kita perlu pembela, kita perlu pengawal, kita perlu pelindung yang setia atas hidup kita. Ingatlah bahwa secara kasat mata kita tidak melihat Dia, Allah Immanuel yang menyertai kita itu. Tapi saya ingin beritahu bahwa Dia selalu ada bagi kita. Pertolongan-pertolongan yang adikodrati akan terjadi atas hidup kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 itu berkata bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan untuk hari depan yang penuh bahagia. Haleluya. Serahkan hidupmu. Serahkan hidup kita kepadanya. Masa depanmu kepadanya. Jangan Anda pernah takut berkorban bagi Tuhan. Sebab apa yang Anda tabur itu akan Anda tuai. Dan Tuhan akan menolong engkau setiap waktu. Jadi hari esok pun kita bertambah usia. Semakin tua. Sehingga kita butuh jaminan atas hidup yang tak berkesudahan. Hidup dalam kekekalan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Dia, masa tua kita, hari-hari hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, ingat bahwa semakin kita bertambah usia, Dia adalah jaminan atas hidup kita. Jaminannya tidak berkesudahan, bahkan ada di dalam sirkulasi lingkaran kekekalan itu. Disitulah kita perlu penyerahan diri total ke tangan Tuhan, kepada Tuhan, yang menyediakan hidup yang tak berkesudahan bagi kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Tuhan kita yang besar. Serahkanlah hidupmu, masa depanmu kepadanya. Yang kedua, kenapa Maria memberi minyak narwastu yang mahal itu? Karena Maria memiliki kerendahan hati. Menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen perlu kerendahan hati. Mungkin seringkali kita dianggap bodoh. Mungkin seringkali kita dianggap, kenapa terus mengalah? Tapi saya ingin beritahu bahwa mengalah itu bukan kalah. Tapi Tuhan akan bekerja dari kerendahan hati itu untuk mendatangkan kemenangan bagi kita. Mungkin engkau sedang meneteskan air mata dan engkau sedih karena hal-hal yang berat dalam hidupmu. Tapi saya ingin beritahu bahwa di dalam kerendahan hati ada kemenangan. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal itu dari kepala Yesus sampai ke kaki Yesus. Kenapa minyak narwastu itu mahal? Karena catatan Alkitab berkata bahwa minyak narwastu itu tidak ada di Israel pada saat itu. Minyak narwastu itu tempatnya ada di kaki gunung Himalaya di India. Karena jarak yang begitu jauh antara Israel dan India, Timur Tengah dan India, sehingga minyak itu begitu mahal pada zaman itu. Dan minyak itu harganya begitu mahal. Maria menuangkan seluruhnya tanpa disisahkan. Dituangkan dari kepala Yesus sampai kaki Yesus. Dan setelah menuangkan itu, dan di kaki itu pula Maria duduk dekat Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan. Begitu pula posisi rohaninya, yaitu dia duduk dekat kaki Yesus dengan penuh kerendahan hati. Mari kita duduk di bawah kaki Yesus.
mendengar firman-Nya. Dengan kerendahan hati kita duduk mendengar nasihat-Nya. Nasihat-nasihat yang mengandung nilai-nilai kekekalan. Dengarlah Dia Tuhan kita. Seperti Maria. Tuhan berkenan jika kita rendah hati di hadapan-Nya. Tuhan berkenan kepada Maria. Begitupun kita yang datang kepadanya dengan kerendahan hati. Dia berkenan kepada kita. Nah, dalam kesempatan lain, Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus sambil mendengar terus-menerus sabda Tuhan Yesus yang diajarkan. Injil Lukas pasal 10 ayat 39 bilang, dia duduk dan mendengar sabda Yesus, mendengar firman Yesus. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang Yesus Kristus kasihi, tanpa kerendahan hati, tidak mungkin Maria duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Jadi saya ingin beritahu kepada kita semua bahwa hanya orang-orang Kristen yang rendah hati. Mereka yang selalu menghormati Tuhan dan duduk mendengar firman-Nya, duduk di bawah kakinya, berdoa, berlutut, dan mendengar firman-Nya. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita melihat cuma orang-orang sombong, pasti lebih mementingkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak mau duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengar firman-Nya, pasti mereka akan menjauh dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Tapi Tuhan akan mendengar doa dan permohonan dari orang-orang yang rendah hati seperti Maria yang duduk mendengar firman-Nya. Tuhan akan menolong kita semua pagi hari ini. Karena Dia datang kepada orang-orang yang rendah hati seperti Maria. Mari kita belajar dari Maria. Luar biasa. Bagian yang terakhir dari khotbah ini. Apa yang menyebabkan Allah berkenan, Yesus bersuka cita tentang seorang Maria. Dan Maria melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan. Memberi yang sangat mahal bagi Tuhan. Bagi Yesus. Sekarang Maria yang memberi 300 dinar, memberi harga minyak narwastu yang mahal kepada Yesus, mengurapi dari kepala sampai kaki. Maria sedang menyalipkan semua kemegahan dirinya. Maria sedang menyalipkan seluruh kemegahan dirinya. Artinya dia menghancurkan semua egonya. Dia mematahkan semua egonya. Semua mungkin kesombongan, kelebihan, dan apapun yang ada pada dirinya. Karena rambut merupakan mahkota kebanggaan seorang wanita. Tetapi Maria menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota. Tapi Maria merelakan ketika minyak itu dicurahkan di seluruh tubuh Yesus. Dia menyeka dan mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Ini tanda kerendahan hati. Disinilah dia mempertaruhkan seluruh harga dirinya. Hanya untuk seorang Yesus, Raja kemuliaan itu. Dia mempertaruhkan seluruh perasaannya yang paling terdalam bagi Yesus Juru Selamatnya. Hari-hari ini banyak orang Kristen cuma karena harga diri. Dia meninggalkan Tuhan. Hanya cuma karena menyayangi dirinya sendiri, mengasihi dirinya lebih dari Yesus. Dia tidak mampu memberi yang terbaik bagi dia. Dia tidak mampu menyalipkan egonya, tidak mampu menyalipkan cinta akan dirinya sendiri. Tapi Maria melakukannya. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Dia menyeka kaki Tuhan, kaki Yesus dengan rambutnya. Ini membuktikan bahwa pribadi Maria dengan seluruh harga diri, kehormatannya direlakan, gengsi. Gengsi kita tak dapat dipakai saat bertemu dengan Yesus. Gengsi kita tidak berlaku saat kita bertemu dengan Yesus. Ada orang mungkin mau ketemu Yesus harus berpakaian yang mahal. Itu penting memang. Tapi saya ingin beritahu bahwa pakaian apa adanya bisa juga. Yang mahal juga lebih baik lagi. Tetapi jangan sampai ada gengsi di dalamnya. Haleluya. Maria menyerahkan seluruh kehormatannya. Apa yang menjadi kehormatan kita? Kita harus relakan itu bagi Tuhan. Apa yang merupakan harga diri kita? Kita harus serahkan kepada Tuhan.
Hari-hari ini orang mempertahankan harga dirinya mungkin karena kurang cocok dengan pendeta atau dengan orang-orang sejemaatnya. Akhirnya tidak pergi ke gereja. Saya ingatkan bahwa hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan lebih membela dirimu, tetapi percayakan semua itu kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu pemirsa yang Yesus Kristus kasih, Maria menyerahkan semuanya, kehormatannya, gengsinya, untuk bertemu dengan Tuhan. Karena dia tahu dia adalah juru selamat. Apa yang kita perbuat untuk pekerjaan Tuhan? Janganlah kita hanya berusaha untuk dilihat manusia saja. Kita buat untuk Tuhan, jangan cuma untuk dilihat oleh manusia saja. Tetapi haruslah kita melakukan semua pekerjaan Tuhan hanya untuk berkenan bagi Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat Galatia pasal 1 ayat 10. Apa kata firman Tuhan di sana? Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya. Jangan mencoba berkenan bagi dunia. Jangan mencoba berkenan bagi manusia. Hidup ini harus berkenan bagi Allah. Berkenan bagi Yesus. Kalau kita mencoba berkenan bagi manusia, maka kita bukanlah hamba Kristus. Kita bukanlah anak Allah. Puji nama Tuhan. Maria menyerahkan seluruhnya. Minyak yang mahal itu. Gaji 1 tahunnya diserahkan kepada Tuhan. Harga diri, kehormatan, ego, semua diserahkan. Dihancurkan untuk menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Jadi jemaat pemirsa yang Yesus Kristus kasihi, marilah kita bermegah dalam Tuhan yang telah rela tersiksa bahkan mati bagi kita dan juga bangkit bagi kita dan memberi keselamatan kekal itu bagi kita. Pagi hari ini, kalaupun engkau mau berkenan kepada Tuhan, jangan menahan sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga bagi hidupmu, tapi pecahkan semua itu. Muliakanlah Tuhan. Biar minyak narwastumu seperti minyak narwastu Maria itu harum semerbak. Dan seluruh ruangan itu penuh dengan keharuman. Dan firman Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi orang-orang yang seperti pesona bau yang harum itu untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kalau kita belajar dari Maria, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Duduk di bawah kakinya. Hidup rendah hati. Menyelipkan seluruh kedagingan kita. Bahkan menyerahkan masa depan kita. Masa depan kita diserahkan kepada Tuhan. Selalu hidup rendah hati. Hidup berkenan bagi Dia. Pagi hari ini, biar firman Tuhan ini menjadi pelajaran rohani bagi setiap kita. Sehingga kita mau belajar seperti Maria. Minyak narwastu yang harganya seperti membeli minyak narwastu yang harganya 300 dinar. Minyak narwastu yang seperti harga atau gaji setahunnya, upah setahunnya, itu semua diberi kepada Tuhan. Artinya setotal-totalnya hidup dia diberi kepada Tuhan. Maka Tuhan akan terus menolong dia, memberkati dia, menyertai dia. Maria percaya bahwa Yesus yang akan mati itu, rohnya akan menyertainya. Hari ini, kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, kita juga mau memberi semua yang terbaik, yang paling mahal, yang paling kita kasih, kita beri bagi dia. Penyertaannya akan sempurna atas kita. Sampai dari hari ini, sampai kekekalan nanti, keselamatan itu diberikan kepada setiap kita. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, melakukannya, dan terus setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Para pemirsa pendengar, di mana saja Anda berada hari ini, biarlah kuasa firman Tuhan memberkati kita. Saya sudah selesai berbicara, saya terbatas, tapi Tuhan akan terus menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Haleluya. Dia akan melawat kita sekalian. Kita mau muliakan dia, agungkan dia. Setelah itu kita akhiri.
Da, da, da. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, 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 Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, 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 Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, 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 Hosana bagi. Mari sama-sama Gloria, Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, 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 Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Gloria, Hosana bagimu. Hanya Kau yang kami muliakan, hanya Kau Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Glory, glory, glory. Kami sembah Engkau, kami muliakan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah. Kau yang memegang hari esok kami. Belajar rendah hati Tuhan, hidup berkenan bagimu Bapa. Oh terima kasih Tuhan, sembah muliakan Engkau Bapa. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Yesus Kristus Roh Kudus yang mulia, kami muliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami kepadamu. Memberi semua yang terbaik, apapun itu, harga diri kami, status kami, apapun Tuhan. Kami patahkan semua hanya untuk mengiringi Engkau, duduk di bawah kakimu dengan kerendahan hati. Mendengar nasihat, mendengar firman-Mu. Menerima tumpangan jamahan kuasa tangan-Mu ya Bapa. Sehingga hidup ini terus berarti dan berkenan bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, para pemirsa pendengar, sehingga kami belajar dari Maria. Memberi minyak narwastu yang mahal, 300 dinar. Harga upah setahun, diberi semuanya bagi Tuhan, tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri. Kami mau hidup bukan berkenan kepada manusia, tapi berkenan kepada Allah. Ajar kami Bapa, menyerahkan seluruh masa depan kami, sebab Engkau yang tahu hari esok kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu sungguh dalam setiap hati kami.
Firman-Mu bertumbuh berbuah, nama-Mu dipermuliakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, hilang pengharapan diberi harapan baru. Segala macam kutuk diputuskan, digantikan berkat. Damai sejahtera Kristus, kekekalan Bapa menjadi milik kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih para pemirsa, pendengar, jemaat Tuhan di mana saja berada yang sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa dalam tayangan-tayangan yang berikut. Shalom, Tuhan memberkati.